Registrasi 177 PID.B 2023 Jakarta atas nama terdakwa Aldi Ricardo akan dimulai. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Masuk. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara pidana nomor 1777 PID.B 2023 PN Jakarta atas nama Aldi Ricardo Mamun pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara-saudari penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan pada sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke dalam sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti sidang hari ini. Baik, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara, Aldi Ricardo Mamun, tempat tanggal lahir atau umur, Jakarta, umur 30, jenis kelamin, laki-laki, kewarganegaraan, Indonesia, alamat, Pondok Pinang 6, nomor 12, RT 1, RW 2, agama, Kristen, pekerjaan. wirausaha. Kepada terdakwa harap memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam sidang ini. Baik, Yang Mulia. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 ayat 2 KUHP. Apakah saudara terdakwa saat ini didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, Yang Mulia, saya saat ini didampingi oleh penasihat hukum saya yaitu saudari Apakah benar saudari penasihat hukum apakah benar dalam sidang ini saudari bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa? Apakah saudari penasihat hukum dan apakah saudari membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudari? Jika ada, mohon ditunjukkan. Baik, Yang Mulia. Saudara terdakwa, mohon untuk mendengarkan dengan seksama pembacaan surat dakwaan yang akan dibacakan oleh penuntut. Dipersilakan kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Surat dakwaan jenis dakwaan tunggal mengenai percobaan pencurian dengan nomor registrasi perkara PDM 48-JKT-08-2023 dengan identitas terdakwa bernama Aldi Ricardo Mamun, tempat lahir di Jakarta, umur dan tanggal lahir 30 tanggal 21 April 1993 dengan kewarganegaraan Indonesia berjenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Pondok Pinang 6 nomor 12 RT 01 RW 08 Kecamatan Kebayoran Lama Utara dengan beragama Kristen dan pekerjaan sebagai wirausaha dan pendidikan terakhirnya yaitu S1. Penahanan penyidik yaitu ditahan dengan penahanan rutan Salemba sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023. Dengan penuntut umum ditahan dengan penahanan rutan Salemba sejak tanggal 21
2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 dengan dakwaan bahwa ia terdakwa Aldi Ricardo Mamun pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sejak pukul 04.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 bertempat di halaman rumah milik Orina Dina Pramono beralamat di Jalan Pondok Pinang 5 nomor 23 RT 06 RW 08 Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sengaja melakukan percobaan pencurian atau korban Orina Dini Pramono dengan usia 25 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara berikut. 1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa berjalan kaki. Kedua, dalam perjalanan terdakwa melihat sepeda motor merek Yamaha NMAX dengan nomor polisi B4413 SKE di halaman rumah Orina Dini Pramono yang beralamat di Pondok Pinang 5 nomor 23 RT 06 RW 08 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Ketiga, terdakwa memasuki halaman rumah korban dengan merusak gembok pagar. Keempat, terdakwa membuka sepeda motor tersebut dengan merusak paksa pengaman motor dengan menggunakan obeng. Kelima, terdakwa membawa motor dengan cara pribadi. Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana dalam pasal 362 KUHP dan pasal 363 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Apakah saudara dakwaan yang dibacakan? Apakah saudara dapat memahami dengan dakwaan yang dibacakan saudari penasihat hukum? Apakah saudari akan mengajukan saksi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh penasihat hukum? Kami tidak mengajukan Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dan bukti pada jam apakah telah siap dengan pada jam apakah telah siap dengan barang pada jam apakah telah siap kepada jaksa penuntut umum apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksi sudah yang mulia dengan 3 orang saksi dan beberapa barang bukti. Baiklah, saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasehat hukumnya. Silakan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi pertama. Baik yang mulia, petugas mohon hadirkan saksi 2 atas nama Orina Dini Pramono ke persidangan. Orina Dini Pramono segera masuk ke ruang persidangan. Tugas, tolong. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini berperan sebagai saksi korban yang mulia. Baiklah, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Iya yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama saudari, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Pondok Pinang 5, RT 6 RW 8 nomor 25, agama Islam, pekerjaan wirausaha. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia untuk diambil sumpah kerohanian agar segera mengambil untuk petugas kerohanian agar segera mengambil sumpah. Rohaniawan ya. Kamu udah kesana aja. Saudari saksi ikuti kata-kata saya. Bersumpah. Saya bersumpah, Saya akan menerangkan saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada sebenarnya. daripada sebenarnya. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu,
maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti. Saudari kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saudari saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudari diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya yang mulia terkait dengan pencurian motor sepeda motor saya. Saudari saksi, tahu dari mana bahwa telah hilang 1 unit sepeda motor NMAX dengan nomor polisi B4413 SKM? Saya mengetahuinya dan menyadarinya pada saat bangun tidur dini hari yang mulia setelah mengecek tempat parkir di depan rumah saya. Bagaimana reaksi saudari setelah mengetahui hilangnya sepeda motor saudari? Saya bingung dan marah yang mulia. Saya ingin mencari orang siapa yang mencuri sepeda motor saya. Baik, coba saudari jelaskan. Saat saudari mengetahui hilangnya sepeda motor saudari, apakah ada benda lain yang hilang atau rusak? Ada yang mulia, yaitu kunci gembok rumah saya dan juga rantai yang mengunci sepeda motor saya sudah menghilang. Baik saudari jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Apakah barang ini adalah bagian dari SPM saudari? Iya benar yang mulia, barang tersebut tas sepeda motor saya. Baik saudari jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah benar pada saat itu stang sepeda motor saudari sudah terkunci? Benar Pak, sepeda motor saya sudah terkunci stangnya. Baik saudari, apakah benar Anda menemukan kunci gembok pagar rumah Anda rusak dan rantai untuk mengunci saat itu sudah hilang? Iya Pak, saat itu gembok rumah saya sudah rusak dan rantai yang mengunci motor saya sudah hilang. Baik, terima kasih yang mulia. Pertanyaan Anda. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Waktunya. Kepada saudari saksi, ingin saya tanyakan, kapan Anda menyadari bahwa sepeda motor Anda ini telah hilang atau dicuri? Pada saat itu sekitar 4:30 saya hendak pergi untuk sholat dan saya sudah mendapatkan bahwa motor saya yang berupa Yamaha NMAX sudah tidak ada di tempatnya. Pada saat mendapati bahwa sepeda motor NMAX Anda tidak ada pada tempatnya, Anda juga mendapati gembok Anda terbuka. Apakah pada malam sebelumnya pintu gerbang Anda sudah benar terkunci? Benar, sebelum saya tidur, saya selalu mengunci pintu gerbang saya untuk menghindari hal-hal yang tidak saya inginkan. Saudari saksi, saya tanyakan lagi, di saat penangkapan ditemukan plat dengan nomor polisi B4413 SKE. Apakah benar itu plat nomor sepeda motor Anda yang hilang? Benar, motor Yamaha NMAX itu dengan plat B4413 SKE itu milik saya. Apa benar gembok rusak dan rantai hilang pada saat Anda menyadari sepeda motor Anda hilang? Benar, gembok gerbang rusak dan rantai pada gembok kunci motor saya. Pada saat saya menyadari motor saya sudah hilang dari tempat itu. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara ini cukup majelis hakim. Baik, silakan hakim anggota 1. Apakah ada pertanyaan untuk saudari saksi? Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari sempat mencari keterangan atau informasi kepada kerabat atau tetangga saudari terkait hilangnya sepeda motor saudari? Iya yang mulia, saya sempat bertanya pada tetangga saya terkait pencurian sepeda motor saya, tetapi tidak ada yang mengetahui mengenai pencurian sepeda motor saya. Baik, cukup yang mulia. Pada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Silakan hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan untuk saudari? Pada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudari saksi? Benar yang mulia.
Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara terpilih saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudari jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik Yang Mulia, petugas mohon hadirkan saksi 2 atas nama Enggar Puspita Ningrum ke persidangan. Saksi atas nama Enggar Puspita Ningrum silakan masuk ke ruang persidangan. Ningrum silakan masuk ke ruang persidangan. Saudari saksi, apakah saudari sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam perkara pada hari ini? Ya Yang Mulia, saya sehat secara jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudari berupa KTP. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudari dan saya minta saudari menjawabnya dalam garis. Nama saudari, Enggar Puspita Ningrum, tempat lahir atau umur, Jakarta, 24 tahun, jenis kelamin, perempuan, kewarganegaraan, Indonesia. alamat, Komplek Asrama Polisi Kreneng, Blok P, agama, Islam, pekerjaan. Polri. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut ini sumpah atau janji. Untuk itu saudari bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah Yang Mulia. Pada rohaniawan, dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudari ikuti kata-kata saya. Wallahi atau saudari ikuti kata-kata saya. Wallahi atau demi Allah, Wallahi atau demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya dan sejujur-jujurnya Saksi telah bersumpah menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti Yang Mulia. Saudari saksi, apakah saudari kenal dengan terdakwa? Baik Yang Mulia. Saudari saksi, apakah saudari ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak Yang Mulia. Saudari saksi, mengertikah saudari mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti Yang Mulia. Terkait penangkapan yang saya lakukan terhadap terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2023. Baik, silakan jaksa penuntut umum. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada Yang Mulia. Apakah benar Anda yang melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa? Iya Pak, saya dan rekan satu regu piket melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Apakah saudari melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Saya melakukan penangkapan bersama dengan teman regu piket saya pada tanggal 21 Agustus 2023. Di mana saudari melakukan penangkapan? Penangkapan dilakukan di kediaman terdakwa. Apakah saat melakukan penangkapan terdakwa melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri? Tidak Pak, karena saya dan rekan regu piket saya sudah mengepung terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat melarikan diri. Baik Yang Mulia, cukup pertanyaan dari kami. Baik, saudari jaksa penuntut umum, selanjutnya kepada saudari penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada Yang Mulia. Baik saudara saksi, dari mana Anda mengetahui bahwa saudari Aldi yang melakukan pencurian? Kami bersama rekan regu piket mengetahui informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut banyak ditemukan onderdil kendaraan yang sudah dibongkar. Apakah ada barang bukti yang saudari temukan di TKP? Iya Bu. Kami mengamankan nomor plat
nomor plat kendaraan, dan 1 buah obeng yang digunakan untuk pencurian tersebut. Dari mana Anda tahu bahwa obeng tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan pencurian? Saya dan rekan mengetahui dari terdakwa sendiri saat melakukan penampakan. Apakah benar saudara terdakwa telah mengaku yang melakukan pencurian tersebut? Benar, Bu. Terdakwa sendiri yang mengakuinya. Apa saja yang saudara terdakwa akui pada saudara? Saudara terdakwa mengaku sudah beberapa kali melakukan pencurian tersebut. Salah satunya sepeda motor bermerek Yamaha NMAX dengan plat nomor polisi B 4413 SKM. Alat yang digunakan berupa 1 buah obeng. Baik, yang mulia, kami cek. Selanjutnya pada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak, Yang Mulia. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, apakah saat melakukan penangkapan terdakwa hanya seorang diri di lokasi? Iya, Yang Mulia. Pada saat itu terdakwa seorang diri sedang berjalan kaki. Baik, cukup Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada Yang Mulia. Baik, saudari saksi. Apakah saudari saksi akan menambahkan keterangan yang saudari ketahui lagi? Baik, untuk sementara cukup, Yang Mulia. Saudari terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudari saksi? Benar Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami mengucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan. Saudari atau saudara jaksa penuntut umum, silakan dihadirkan saksi ketiga ke ruang persidangan. Baik, Yang Mulia, kami Tera mohon hadirkan saksi ketiga atas nama Rika Alexandra Siregar ke persidangan. Saksi atas nama Rika Alexandra, silakan masuk ke ruang persidangan. Rika Alexandra, silakan masuk ke ruang persidangan. Saudari sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini. Ya, saya sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan pada sidang kali ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudari berupa KTP. Baiklah, saudari saksi. Pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudari dan saya minta saudari menjawab dengan jelas. Nama saudari? Tempat lahir atau umur? Jakarta, umur 27. Jenis kelamin? Perempuan. Kewarganegaraan? Indonesia. Alamat? Jalan Pulau Moyo, Perumahan Gampong, nomor 3 di atas. Agama? Kristen. Pekerjaan? Pendidik keluarga. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu, saudari bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah. Kepada petugas rohaniawan dipersilahkan untuk mengambil tempat. Saudari, ikuti kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 2242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti. Apakah saudari mengenal terdakwa?
Iya yang mulia, saya mengenal. Saudari saksi, mengertikah saudari mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Iya, saya mengerti yang mulia. Sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang penyidikan yang saya lakukan terhadap terdakwa. Baik, silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah benar saudari yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa? Benar, Bu, saya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Apakah dalam proses pemeriksaan Anda melakukan penekanan dan paksaan? Tidak, Pak. Kami tidak melakukan penekanan atau pemaksaan dalam pemeriksaan kami. Kami melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP yang berlaku. Baik, yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Selanjutnya, penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Iya, ada yang mulia. Silakan penasihat hukum terdakwa. Baik yang mulia. Kepada saudari saksi, kapan Anda melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa? Ya Bu, saya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2023. Apakah saat melakukan pemeriksaan, terdakwa sudah memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak melakukan intervensi? Iya Bu, saudara terdakwa sudah memberikan keterangan yang benar dan tanpa intervensi. Apakah saat melakukan penyidikan, terdakwa telah mengakui perbuatannya? Iya Bu, dalam BAP sudah tercantum bahwa terdakwa telah mengakui perbuatan. Baik yang mulia, Pertanyaan dari saya. Baik, saudari hakim anggota 1, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saudari saksi? tidak yang mulia. Saudara hakim anggota 2, apakah ada yang perlu dipertanyakan kepada saksi? Kepada jaksa penuntut umum, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ya, ada yang Saudari saksi, apakah saudari saksi ingin menambahkan keterangan saudari lagi? Cukup yang mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudari saksi? Iya, benar yang mulia. Baik, keterangan dari saudari dianggap cukup. Dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Terima kasih. Saudara atau saudari jaksa penuntut umum, apakah masih ada saksi yang ingin diajukan di persidangan ini lagi? Selanjutnya kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Iya, kami akan menghadirkan 2 orang saksi yang mulia. Apakah saksi sudah siap? Sudah yang mulia. Baik, silahkan dihadirkan saksi pertama ke dalam ruang persidangan. Baik yang mulia, mohon izin untuk menghadirkan saksi atas nama Anissa Mutiara Azari ke dalam ruang persidangan. Saudari saksi, apakah saudari sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Iya, mulia. Saya sudah sangat jasmani dan rohani dan saya siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudari berupa KTP. Baiklah, saudari saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudari dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama saudari? Anissa Mutiara Azari. Tempat lahir atau umur? Jakarta umur 25 tahun. Jenis kelamin? Perempuan. Kewarganegaraan? Indonesia. Alamat? Jalan Haji RT 5 RW 8. Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Daerah Lama, Jakarta Selatan. Agama? Islam. Pekerjaan? Pedagang. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu, saudari bersedia bersumpah atau berjanji. Iya, mulia, saya berjanji. Pada petugas rohaniawan, dipersilakan untuk mengambil tempat. Sebenarnya Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain dari sebenarnya. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP
Apakah saudari saksi mengerti? Iya mulia, saya mengerti. Apakah saudari mengenal terdakwa? Iya mulia, saya mengenai terdakwa. Saudari memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak yang mulia, saya hanya sebatas pedagang dan pelanggan. Baik, silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, seberapa dekat hubungan saudari dengan terdakwa? Untuk sehari-hari saya tidak mengetahui secara langsung Bu. Namun saya ketahui terdakwa bekerja serabut, kadang bekerja sebagai ikut proyek pembangunan jalan dan juga kuli bangunan. Kemudian, apakah saudari mengetahui kegiatan sehari-hari terdakwa? Ya, namanya bekerja serabut Bu, tidak terus pegang uang. Kalau di warung saya terdakwa sering mengutang dan tetapi dia juga rajin untuk melunasi utang-utang tersebut. Apakah saudari mengetahui terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya Andi? Iya Bu, saya baru mengetahui dan saya terkejut mengetahui karena Aldi ini sering beribadah dan baik kepada warga sekitar. Baik, saudari anggota 1, apakah ada yang perlu? Ayo kita dulu. Baik, saudari hakim anggota 1, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saudari saksi? Tidak mulia. Saudara hakim anggota 2, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saksi? Saudari saksi, apakah saudari saksi ingin menambahkan keterangan lain? Tidak. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudari penasihat hukum, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik yang mulia, mohon izin untuk menghadirkan saksi atas nama Isabel Nena Sembayang ke dalam ruang persidangan. Saksi atas nama Isabel Sembayang, silakan masuk ruang sidang. Saudari saksi, apakah saudari sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam perkara pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ke persidangan kami. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudari. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudari dan saya minta saudari menjawab dengan jelas. Nama saudari, Isabel Nena Sembayang, tempat lahir atau umur, Jakarta, umur 27 tahun, jenis kelamin, perempuan, kewarganegaraan, Indonesia. alamat, Jalan Subur nomor 25, RT 8 RW 5, Pondok Pinang, Kecamatan Bulanama, Kota Jakarta Selatan. agama, Kristen Murni, pekerjaan. karyawan swasta. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, saudari bersiap untuk disumpah atau berjanji. Saudara Rohaniawan, dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudari, ikut kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya.
menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari kenal dengan terdakwa? Iya yang mulia, saya mengenal terdakwa. Saudari saksi, apakah saudari ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Iya yang mulia, saya hanya sebagai tetangga terdakwa. Baiklah, silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Saudari saksi, apakah saudari mengetahui aktivitas saudari? Ya, saya tahu bahwa Aldini kemudian tidak tetap. Bahkan dia kadang menjadi seorang buruh proyek dan dia ini merupakan seorang pekerja keras. Lalu setelah mengerjakan selesai proyek buruh di proyek, dia melanjutkan mencari pekerjaan lain seperti mencuci pakaian. Selama di kediamannya, apakah terdakwa pernah menunjukkan hal-hal mencurigakan? Tidak yang mulia, tidak. Saya bisa berbicara bahwa Aldi ini merupakan orang yang terbuka dan sangat ramah pada orang lain. Lantas, apakah saudari mengetahui terkait dengan onderdil sepeda motor yang berada di rumah terdakwa? Iya, saya mengetahui dan saya sempat menanyakannya. Saudara Aldi berkata bahwa itu merupakan barang milik Pak Andi. Saudari saksi, apakah saudari pernah melihat terdakwa keluar bersama-sama dengan rekannya? Pernah sekali Bu, tetapi saya melihat bahwa Pak Andi yang mendatangi rumah saudara, tetapi saya tidak melihat mereka keluar bersama. Apakah terdakwa pernah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan terhadap saudari? Tidak pernah Pak, seperti yang saya katakan tadi bahwa Aldi ini merupakan orang yang ramah pada sekitar. Cukup yang mulia. Baik, saudari hakim anggota 1, apakah ada yang perlu dipertanyakan kepada saudari saksi? Tidak yang mulia. Saudari hakim anggota 2, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saksi? Tidak yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari saksi ingin menambahkan keterangan lain? Cukup yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Saudari penasihat hukum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan lagi dalam ruang sidang hari ini? Tidak, cukup yang mulia. Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2023 jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa kepada jaksa penuntut umum agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan lanjutan perkara pidana PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 PID B 2023 PN Jakarta atas nama terdakwa Aldi Ricardo Mamung dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Persilakan mengambil tempat kembali di depan. Baik saudara terdakwa, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban?
Kenal yang mulia. Saudara terdakwa, apa benar barang ini adalah bagian dari barang yang saudara curi? Ya benar yang mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, apakah benar saudara yang melakukan pencurian? Iya, Pak. Baik. Saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara merencanakan pencurian tersebut? Sebelumnya saya tidak berencana untuk melakukan pencurian tersebut, tetapi karena kondisi rumah yang sepi, saya langsung berniat untuk melakukan pencurian. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor? Pernah, Pak, beberapa kali. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan, apakah ada orang lain yang ikut membantu saudara dalam melakukan pencurian tersebut? Ada teman bersama rekan saya yang bernama Andi, sekarang masih DPO. Saudara coba jelaskan kronologis saat saudara melakukan pencurian tersebut. Sebenarnya pada tengah malam sekitar jam 12-an, saya diajak keluar oleh teman saya Andi tanpa. Apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Saya melihat kondisi rumah yang sendiri dan Andi telah sehingga menimbulkan pikiran untuk mengambil sepeda motor yang ada di dalam rumah. Kemudian tentu saya masuk dengan merusak gembok pagar rumah terlebih dahulu, lalu mengeluarkan sepeda motor Scoopy dan telah di luar pagar rumah itu membubolnya dengan menggunakan obeng agar bisa dikendarai. Kemudian saudara amankan motor milik korban. Motornya telah dijual oleh teman saya Andi dengan harga 2 juta rupiah. Baik, yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Apakah saudara penasihat hukum? Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk terdakwa? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, saat Anda diminta keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujurnya? Apakah itu benar? Iya Bu, saya sudah mengatakan semua dengan jujur dan terbuka. Saudara terdakwa, apakah pada saat Anda memberi keterangan, Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Iya Bu, saya sudah melakukan pencurian itu dan menceritakan semua kronologinya kepada petugas. Berarti saat saudara melakukan pencurian tersebut, benar rekan Anda yang mengajak terlebih dahulu dan rekan Anda yang masuk dan mengambil sepeda motor dan Anda hanya menunggu di luar pagar. Iya benar Bu. Rekan saya mengajak keluar dan saya disuruh menunggu di depan. Sedangkan rekan saya yang masuk untuk mengambil sepeda motor tersebut. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Iya Bu, saya mengetahui. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan pencurian itu? Iya Bu, saya menyesal. Baik yang mulia, pertanyaan dari saya. Baik, Hakim anggota 1, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, bagaimana situasi rumah korban saat saudara pergi membawa sepeda motor milik korban? Saat itu masih belum ada tanda-tanda bahwa ada orang yang terganggu atau terbangun dengan tindakan pencurian yang saya lakukan. Baik, cukup pertanyaan saya yang mulia. Silakan Hakim anggota 2, masih ada yang perlu ditanyakan? Terima kasih. Ya, saudara terdakwa tadi Anda mengatakan bahwa sepeda motor milik korban telah dijual dengan harga 2 juta rupiah. Lantas saudara mendapatkan berapa rupiah bagian dari penjualan tersebut? Saya mendapatkan 500.000 dari teman saya Andi yang mulia. Baik, cukup yang mulia. Pada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutan pada sidang hari ini? Kami belum mempersiapkan tuntutannya, maka kami mohon kepada majelis hukum yang terhormat agar menunda sidang ini
1 minggu ke depan agar kami dapat mempersiapkan tuntutan kami majelis hakim. Baik, apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ditunda 1 minggu ke depan? Iya, Yang Mulia. Saya setuju sidang ditunda 1 minggu ke depan. Baiklah, sidang hari ini Kamis tanggal 31 Agustus 2023 kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum. Untuk itu kami beritahu kepada saudara atau saudari penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang dan kepada penasihat hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 PID B 2023 PN Jakarta atas nama terdakwa Aldi Ricardo Mamun dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Surat tuntutan nomor registrasi 1777 TIDB 2023 Pengadilan Negeri Jakarta. Kami, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Aldi Ricardo Mamun, tempat lahir Jakarta, umur 30, tanggal lahir 21 April tahun 1993, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal Pondok Pinang 6 nomor 12 RT 1 RW 8 Kecamatan Bayan Lampangkar, agama Kristen, pekerjaan wirausaha. Berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta dan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan gian terdakwa ke depan, persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal, yakni melanggar dihadapkan pada pasal 362 dan 363 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tentang pencurian. Berdasarkan urian tersebut di atas kami, jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 362 dan 363 ayat 1 dan 2 KUHP. Akhirnya, sebelum kami membacakan tuntutan pidana atas terdakwa terlebih dahulu, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengajukan tuntutan pidana ini, antara lain sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan. Yang pertama, perbuatan terdakwa meresahkan rakyat. Hal-hal yang meringankan. Pertama, terdakwa belum pernah dihukum. Yang kedua, terdakwa mengaku bersalah, misal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Kami menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. Yang pertama, menyatakan terdakwa Aldi Ricardo Mamun bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan kami nomor 2.
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aldi Ricardo Mamun dengan pidana penjara selama 10 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Ketiga, menyatakan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek Yamaha NMAX berwarna putih dikembalikan kepada saksi Orinadini Pramono. Yang keempat, menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 1 juta rupiah. Dengan demikian, tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada siang hari ini, 24 Agustus 2023. Jakarta, 24 Agustus 2023. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum atas nama Rakefa Alado Bariza dan Yasir Yanwar. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada pihak penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan yang mulia, dan kami mohon agar majelis hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah saudara-saudari bersedia sidang ini ditunda? Yang mulia, saya setuju sidang ini ditunda. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 jam 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang sudah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana PN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 PID B 2023 PN Jakarta atas nama terdakwa Aldi Ricardo Mamun dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari penasihat hukum kepada saudari penasihat hukum. Apakah saudari sudah siap untuk membacakan pembelaan atau pledoinya? Sudah siap yang mulia? Silakan dibacakan. Majelis sudah siap yang mulia? Silakan dibacakan. Majelis hakim yang saya hormati, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati dan sidang yang kami muliakan. Sebelum pembelaan ini kami mulai, sebagai insan yang beriman, pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kuasa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kami penasihat hukum bisa membacakan dan menyampaikan pembelaan di sidang yang terhormat ini. Tentunya, harapan kami agar pembelaan ini dibacakan di hadapan serta disampaikan pada yang mulia majelis hakim untuk kiranya dapat menjadikan pertimbangan sepatutnya. Sebelum majelis hakim sampai pada putusan akhir, apakah terdakwa ini sungguh melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh saudara jaksa penuntut umum, atau apakah terdakwa benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan berbuat dan bersalah secara umum, sebagaimana yang dituntut oleh saudara jaksa penuntut umum dalam tuntutannya? Setelah kami pelajari dengan sesama surat tuntutan terhadap diri terdakwa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, maka perkenalkan kami tim penasihat hukum menyampaikan nota pembelaan atau pledoi atas nama terdakwa Aldi Ricardo Mamun.
Sebelum menyampaikan pembelaan, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan, dan kebijaksanaan sehingga persidangan ini berjalan impartial, fair, and objektif. Dan pada akhirnya, semua saksi maupun terdakwa dapat menerangkan peristiwa yang sebenarnya. Jika sekiranya dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa memberikan keterangan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama sekali tidak terlintas sedikit pun dalam benak terdakwa untuk mengurangi wibawa pengadilan ataupun mempersulit jalannya persidangan. Demikian pula diucapkan terima kasih kami sampaikan kepada saudara jaksa penuntut umum atas uraian tuntutan yang telah disusun begitu rapih dan jelas, sehingga memudahkan bagi kami dalam mengikuti jalan persidangan dari saudari jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta para hadirin pengunjung sidang yang kami hormati. Untuk menanggapi dari surat tuntutan jaksa penuntut umum, maka pada pembahasan ini akan kami kemukakan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan. Pertama, dari saksi Orina ini di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan sebagaimana berikut. Saksi sebagai korban, pada saat saksi tiba di tempat kejadian, motornya sedang ditarik paksa dan kemudian dicuri oleh saudara terdakwa. Lalu, yang kedua, saksi Enggar di bawah sumpah. Pada pokoknya, saksi menerangkan sebagai berikut. Saksi sebagai Polri. Yang ketiga, saksi Rika di bawah sumpah. Pada pokoknya, saksi menerangkan sebagai penyidik Polri. Saksi 4, Anissa, saksi sebagai peringan terdakwa 1. Saksi peringan mencoba membantu terdakwa dengan memberikan bukti atau pembelaan bahwa saudara Aldi sudah memohon maaf dan mengakui agar tuntutan dikurangi. Saksi 5, Nena Isabella Sebanyak, di bawah sumpah. Pada pokoknya saksi menerangkan sebagaimana berikut. Saksi sebagai peringan terdakwa 2. Saksi peringan mencoba membantu terdakwa dengan memberikan bukti atau pembelaan pada saudara Ali. Maka dari itu majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati serta para hadirin pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah saya sampaikan, kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada majelis hakim yang mulia agar memutus sebagai berikut. Pertama, membebaskan terdakwa Aldi Ricardo Mamun dari dakwaan primer dan subsidiar, atau sebaliknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aktual untuk melaksanakan terdakwa dari segala tuntutan hukum. 2. Memberikan hak-hak terdakwa Aldi Ricardo dalam pengakuan kedudukan harkat dan martabat. Yang ketiga, membebankan biaya perkara kepada negara. Terima kasih, cukup ya. Pada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Terima kasih yang mulia. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami yang mulia. Baik, karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan replik. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan, dan sidang ini ditunda 2 minggu ke depan pada hari Kamis 5 Oktober 2023 dengan agenda pembacaan keputusan. Pada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Bagi para hadirin dimohon untuk memperhatikan isi putusan dengan saksama. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik, pada saudara terdakwa dimohon untuk berdiri. Dan untuk hakim
Hakim anggota 1 dimohon untuk membacakan keputusan yang sudah terlapir. Terima kasih Yang Mulia. Putusan nomor 1777 garing PID.B garing 2023 garing PS Jakarta. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama Aldi Ricardo Mamun, tempat lahir Jakarta, umur atau tanggal lahir 30 tahun 21 April 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Pondok Pinang 6 nomor 12 RT 1 RW 8 Kecamatan Kebayoran Lama Utara, agama Kristen, pekerjaan wirausaha. Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasihat hukum. Terdakwa ditahan. 1. Penyidikan sejak tanggal 21 Agustus 2023. 2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta sejak tanggal 22 Agustus 2023. 3. Penuntut umum sejak tanggal 23 Agustus 2023. 4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta sejak tanggal 23 Agustus 2023. Pengadilan Negeri tersebut telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. 2. Telah membaca surat penetapan majelis hakim tentang penentuan hari sidang pertama. 3. Telah membaca berkas perkara dan surat lain yang berkaitan. 4. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. 5. Telah mendengar tuntutan penuntut umum tanggal 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya agar majelis hakim memutus. 1. Menyatakan terdakwa Aldi Ricardo Mamun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 362 dan pasal 363 ayat 1 dan 2 KUHP sesuai dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aldi Ricardo Mamun dengan pidana penjara selama 9 tahun dikurangi 10 bulan. Pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa terlihat. 3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 buah plat motor warna hitam nomor polisi B 4413 SKE, 1 buah OB dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Enggar Puspita Ningrum bin Sunyoto. 1. Menetapkan supaya terdakwa Aldi Ricardo Mamun dibebani membayar biaya perkara sebesar 1 juta rupiah. Menimbang bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman. Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Primer, bahwa dia terdakwa Aldi Ricardo Mamun pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul bahwa sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika terdakwa dari kaki dan melihat salah satu motor yang berada di dalam gerbang rumah makan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Aldi Ricardo Mamun saksi Alina di Pramono di Agung Pramono mengalami kerugian kurang lebih sebesar 25 juta atau setidaknya lebih dari 10 juta. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 393 ayat 1 2 KUHP. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Yang memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya. Mengingat ketentuan pasal 392 dan pasal 393 ayat 1 dan 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan undang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini. Selanjutnya, keputusan pengadilan akan dibaca oleh hakim anggota 2. Ini menyatakan terdakwa Aldi Ricardo Mamun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Aldi Ricardo Mamun oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10
bulan. 3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang tadi. 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 buah plat sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam nomor polisi B4413 SKE dimiliki pada berhaknya berhak. 6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1 juta demikian diputus dalam tempat bisa majelis hakim potongan ini. Perkara pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2022 oleh Feni Ramadhani selaku Ketua Majelis, Revika, Fauziah, Azara, dan Muhammad Riza Ambarani. Masing-masing selaku hakim dan hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini. Oleh Ketua Majelis ditemani oleh hakim anggota didampingi Keja Putri Hermawan selaku panitia pengadilan dihadiri oleh Nasir Anwar Razak dan Rafiq. Sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta dan Medan, tim anggota Revika Fauziah, Muhammad Riza dan Ketua Majelis Feni Ramadhani. Baik, demikian keputusan majelis hakim diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak keputusan ini dibacakan. Pada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan keputusan ini? Saya mengerti yang mulia. Pada saudara terdakwa, apakah ingin mengajukan banding atau sudah siap menerima keputusan ini? Saya akan berkonsultasi lagi dengan penasihat hukum saya yang mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana Peradilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor registrasi 1777 PID B 2023 PN Jakarta atas nama terdakwa Aldi Ricardo Mahmud dinyatakan selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan